Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai anggaran fleksibel dan anggaran perencanaan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang, saya sendiri, Sulfiana Nurdin, dan teman saya, Dian Reski Aulia Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama itu mampu menyusun anggaran fleksibel. Yang kedua, mampu menyusun laporan yang menunjukkan varian aktivitas. Yang ketiga, menyusun laporan yang menunjukkan varian pendapatan dan pengeluaran. Yang keempat, menyusun laporan kinerja yang mengombinasikan varian aktivitas dan varian pendapatan pengeluaran. Yang keempat yaitu menyusun anggaran fleksibel dengan biaya lebih dari satu pemicu biaya. Dan yang terakhir yaitu memahami kesalahan umum dalam menyusun laporan kinerja berdasarkan anggaran dan hasil aktual. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu karakteristik anggaran fleksibel. Yang pertama, anggaran statis. Anggaran yang dibuat pada awal periode penganggaran yang hanya berlaku untuk satu tingkat kegiatan yang direncanakan yang tidak sesuai untuk mengevaluasi pengendalian biaya. Jika tingkat aktivitas aktual berbeda dengan yang direncanakan, maka akan sulit untuk membandingkan biaya aktual dengan anggaran yang direncanakan. Dengan anggaran statis. Nah, jika aktivitas lebih tinggi dari yang diharapkan, maka biaya variabelnya seharusnya lebih tinggi dari yang diharapkan. Dan jika aktivitas lebih rendah dari yang diharapkan, maka biaya variabelnya akan lebih rendah dari yang diharapkan. Kemudian ada anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel memperhitungkan perubahan-perubahan dalam aktivitas yang memengaruhi biaya. Anggaran fleksibel memberikan estimasi nilai pendapatan dan biaya yang seharusnya terjadi untuk setiap tingkat aktivitas dalam periode tertentu. Nah, pada saat anggaran fleksibel digunakan dalam evaluasi kinerja, biaya aktual dibandingkan dengan biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktual selama periode tertentu dan bukan dengan anggaran statis. Nah, yang selanjutnya itu ada anggaran perencanaan. Nah, kita mengambil contoh perusahaan Rick Hairstyling yaitu salon penata rambut. Nah, Rick menyusun anggaran pada bulan Maret yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yang anggaran ini dasarkan pada satu tingkat aktivitas, yaitu kunjungan klien. Nah, perhatikan bahwa istilah pendapatan digunakan dalam anggaran yang direncanakan, bukan penjualan. Kita akan menggunakan istilah pendapatan karena beberapa organisasi mempunyai sumber pendapatan selain penjualan. Kemudian, Rick membagi 8 kategori biaya utama, yaitu wages and salaries, hairstyling supplies, client gratuities, electricity, rent, liability insurance, employee health insurance, dan miscellaneous. Nah, rumus biaya untuk setiap biaya, contohnya listrik. Listrik terdapat $1.500 ditambah dengan 0,10 Q dolar. Nah, Q di sini dikalikan dengan jumlah kunjungan klien, yaitu 1.000. Jadi, $1.500 ditambah 0,10 dikali $1.000 dikali 1.000 kunjungan klien, yaitu 1.600. Nah, kemudian dapat dilihat pada net operating income-nya terdapat $16.800. Nah, ini merupakan anggaran perencanaan. Selanjutnya, kita lihat pada hasil aktual laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi atau hasil aktual untuk bulan Maret dapat dilihat di gambar di bawah ini. Nah, ternyata jumlah pengunjung aktualnya lebih besar dari yang diperkirakan, yaitu terdapat 1.100 klien. Yang tadinya dianggarkan itu tadi 1.000 klien, tapi ternyata di hasil aktualnya terdapat 1.100 klien. Dan ini akan meningkatkan laba bersih sebesar 21.230, yang artinya terjadi kenaikan sebesar 10%.
Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat comparison of actual result to the planning budget di Exhibit 94. Nah, di sini ada perbandingan antara actual result dan planning budget. Nah, planning budgetnya itu untuk kunjungan klien sebesar 1.000 dan actual resultnya sebesar 1.100. Nah, ini akan meningkatkan jumlah pendapatan yang awalnya yang dianggarkan itu hanya mendapatkan 180.000 dolar dan ternyata yang teraktualkan itu sebesar 194.200. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai variance yang menguntungkan sebesar 14.200 dolar. Kemudian juga pada bebannya wages and salaries. Nah, di sini terdapat ternyata anggaran yang direncanakan itu sebesar 102.000 dolar untuk wages and salaries dan ternyata aktualnya itu 106.900. Nah, ini mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian atau tidak untung sebesar 4.900 karena nilai yang teraktualisasikan lebih besar dibandingkan anggaran yang direncanakan. Dapat kita lihat pada total expense secara keseluruhan, yaitu pada planning budget sebesar 163.200 dolar dan actual resultnya itu 172.970. Kemudian variansnya itu 9.770. Ini terlihat bahwa jumlah biayanya lebih besar di yang teraktualisasikan dibandingkan yang dianggarkan. Itu selisihnya 9.770. Tetapi pada net operating income, di actual resultnya itu lebih besar, 21.230 dibandingkan dengan yang dianggarkan, yaitu 16.800. Nah, namun apakah biaya ini efisien? Kalau kita lihat kan net operating income-nya lebih besar di aktualnya dibandingkan yang dianggarkan. Nah, tentu ini tidak dapat dideteksi karena perbandingan yang tidak apple to apple. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya flexible budget. Nah, dengan flexible budget, kita dapat menghitung banyak pendapatan maupun biaya aktual output dengan perhitungan dan rate-rate yang telah dibuat static budget atau periode awal sebelumnya. Anggaran yang fleksibel menunjukkan berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk tingkat aktivitas yang sebenarnya. Nah, dapat dilihat di Exhibit 95 yang menunjukkan bahwa pendapatan dan biaya apa saja yang seharusnya diberikan pada tingkat aktivitas aktual di bulan Maret. Perlu diingat bahwa flexible budget ini kita menghitung pendapatan dan biaya berdasarkan actual output dengan rumus dan rate-rate yang telah dibuat pada static budget atau anggaran perencanaan, sehingga pendapatan seharusnya yang didapatkan itu sebesar 198.000. 180.000 dolar dikali dengan QI, dikali dengan 1.100 kunjungan klien. Adapun beban yang seharusnya didapatkan itu 167.490. Dan ternyata di flexible budget net operatingnya itu meningkat sebesar 30.510. Kemudian kita masuk pada varian anggaran fleksibel. Nah, di sini terdapat dua varian anggaran fleksibel. Yang pertama itu varian aktivitas, dan yang kedua varian pendapatan dan pengeluaran. Kita fokus dulu pada varian aktivitas. Nah, bagian dari perbedaan antara laba yang dianggarkan dan laba aktual merujuk kepada fakta bahwa tingkat aktivitas aktual di bulan Maret lebih tinggi dari yang diharapkan. Nah, dalam laporan tersebut, anggaran yang direncanakan dari awal periode dibandingkan dengan anggaran fleksibel berdasarkan tingkat aktivitas aktual selama periode tersebut. Anggaran yang direncanakan menunjukkan hal yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas yang dianggarkan, di mana anggaran fleksibel
menunjukkan hal yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas aktual. Nah, dengan demikian, perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan anggaran fleksibel ini menunjukkan hal yang seharusnya terjadi semata-mata karena tingkat aktivitas aktual berbeda dari yang diharapkan. Sebagai contoh, anggaran yang didasarkan itu terdapat 1.000 kunjungan klien dengan pendapatannya yaitu $180.000. Nah, anggaran fleksibel yang didasarkan pada 1.100 klien dengan pendapatan sebesar $198.000. Nah, oleh karena salon mempunyai 100 kunjungan lebih banyak dari yang dianggarkan, maka pendapatan aktual seharusnya lebih tinggi dari pendapatan yang dianggarkan, sebesar $18.198 dikurang dengan $180.000. Nah, varian aktivitas tersebut ditunjukkan pada laporan sebagai keuntungan sebesar $18.000. Nah, sama halnya dengan anggaran yang didasarkan pada 1.000 kunjungan klien yang menunjukkan biaya listrik sebesar $1.600. Kemudian anggaran fleksibelnya itu sebesar $1.610. Oleh karena salon mempunyai 100 kunjungan klien lebih banyak dari yang dianggarkan, maka biaya listrik aktual seharusnya lebih tinggi dari biaya yang dianggarkan, sebesar $10. Nah, varian aktivitas untuk listrik yang ditampilkan dalam laporan itu mengalami yang tidak menguntungkan atau kerugian karena di planning budgetnya itu lebih rendah dibandingkan di flexible budget. Nah, oleh karena semua varian dalam laporan tersebut merujuk kepada perbedaan tingkat aktivitas antara anggaran yang direncanakan di awal periode dan tingkat aktivitas aktual, maka mereka disebut varian activities atau activity variance. Nah, sebagai contoh, varian aktivitas untuk pendapatan sebesar 18.000 varian aktivitas untuk listrik adalah 10 dan seterusnya. Varian aktivitas terpenting muncul pada bagian laporan paling bawah yaitu sebesar 13.710 untuk varian laba neto operasi. Varian tersebut menunjukkan bahwa karena aktivitas lebih tinggi dari yang diharapkan dalam anggaran yang direncanakan, maka laba neto operasi seharusnya lebih tinggi dari 13.710. Nah, kita harus berhati-hati agar tidak terlalu berfokus pada varian lainnya dalam laporan tersebut. Seperti yang telah kita nyatakan sebelumnya, biaya akan naik bila ada kelebihan aktivitas. Oleh karena itu, akan menyesatkan jika varian yang tidak menguntungkan ini kita anggap sebagai indikasi kinerja yang buruk. Nah, di sisi lain, varian aktivitas menguntungkan untuk laba neto operasi adalah penting. Nah, yang pertama, seperti yang kita telah lihat, aktivitas naik sebesar 10%. Tetapi anggaran fleksibel mengindikasikan bahwa laba neto operasi seharusnya meningkat lebih dari 10%. Kenaikan 10% dalam laba operasi dari 16.800 dalam anggaran yang direncanakan akan menghasilkan laba neto operasi sebesar 18.480. Akan tetapi, anggaran fleksibel menunjukkan laba operasi yang lebih tinggi, yaitu $30.510. Nah, mengapa? Karena adanya beban tetap. Ketika kita membebankan kenaikan sebesar 10% terhadap laba neto operasi yang dianggarkan, untuk mengestimasi laba pada tingkat aktivitas yang lebih tinggi, kita mengasumsikan secara implisit bahwa pendapatan dan semua biaya meningkat 10%. Tetapi sebenarnya tidak begitu.
Nah, perhatikan bahwa ketika tingkat aktivitas meningkat sebesar 10%, 3 jenis biaya yaitu sewa, asuransi, dan asuransi kesehatan karyawan tidak meningkat sama sekali. Biaya-biaya tersebut adalah murni sebagai beban tetap, sehingga ketika penjualan naik sebesar 10%, biaya-biaya tersebut tidak naik. Hal ini mengakibatkan laba neto operasi meningkat lebih dari 10%. Pengaruh yang sama akan terjadi dengan biaya semi variabel yang mengandung elemen beban tetap, upah dan gaji, listrik, dan lain-lain. Ketika penjualan meningkat 10%, maka biaya semi variabel ini meningkat kurang dari 10%, yang mengakibatkan total kenaikan dalam laba neto lebih dari 10%. Oleh karena itu, adanya beban tetap tersebut, laba neto operasi tidak berubah meskipun tingkat aktivitasnya berubah. Hal ini merupakan pengaruh dari leverage. Presentasi perubahan dalam laba neto operasi biasanya lebih besar dari presentasi peningkatan aktivitas. Nah, varian selanjutnya yaitu varian pendapatan dan pengeluaran. Varian pendapatan adalah perbedaan antara total pendapatan yang harusnya terjadi pada tingkat aktivitas aktual tertentu selama periode tersebut dan total pendapatan aktual. Jika pendapatan aktual melebihi pendapatan yang seharusnya, maka varian ditandai sebagai menguntungkan. Jika pendapatan aktual kurang dari yang seharusnya, maka varian ditandai sebagai tidak menguntungkan. Nah, mengapa pendapatan aktual dapat lebih kecil atau lebih besar dari yang seharusnya pada tingkat aktivitas aktual tertentu? Pada dasarnya, varian pendapatan dianggap menguntungkan jika harga jual rata-ratanya itu lebih tinggi dari yang diharapkan, dan dianggap tidak menguntungkan jika harga jual rata-ratanya lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, hal ini dapat terjadi untuk berbagai alasan, termasuk perubahan harga jual, perbedaan bauran produk yang dijual, perubahan jumlah diskon yang diberikan, buruknya pengendalian akuntansi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita memfokuskan pada biaya. Anggaran fleksibel mengindikasikan bahwa biaya listrik seharusnya adalah 1.610 untuk 1.100 kunjungan klien di bulan Maret. Akan tetapi, biaya listrik aktualnya adalah 1.500 di aktual resultnya itu sebesar 1.620 dan di fleksibel budget sebesar 1.650. Oleh karena biaya tersebut lebih rendah dari yang kita harapkan untuk tingkat aktivitas aktual selama periode tersebut, maka hal ini ditandai sebagai varian yang menguntungkan. Nah, secara definisi, varian pengeluaran adalah perbedaan antara besar biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas aktual tertentu dan jumlah aktual biaya. Jika biaya aktual lebih besar dari yang seharusnya, maka varian ditandai sebagai tidak menguntungkan. Kemudian jika biaya aktual lebih rendah dari yang seharusnya, maka varian ditandai sebagai menguntungkan. Nah, perhatikan bahwa varian laba neto operasi keseluruhan adalah $9.280, yaitu tidak menguntungkan. Hal ini berarti pada tingkat aktivitas aktual tertentu selama periode tersebut, laba neto operasi lebih rendah $9.280 dari yang seharusnya. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Nah, hal yang paling jelas adalah adanya varian pendapatan tidak menguntungkan sebesar $3.800. Selanjutnya adalah adanya varian yang tidak menguntungkan sebesar $2.360 untuk sambutan klien. Dapat dilihat sambutan klien $2.360. Dengan kata lain, sambutan untuk klien adalah 50% lebih besar dari yang seharusnya menurut anggaran fleksibel.
Baik, itu saja. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diandra Skill dan Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya kita akan balik ke materi tentang laporan kinerja kombinasi antara varian aktivitas dan varian pendapatan dan pengelolaan. Nah, di sini ada dua gambar, yang di kiri itu adalah exhibit 98 dan yang di kanan itu adalah exhibit 94. Nanti kita akan membandingkan perbedaan angka yang terdapat di antara kedua laporan tersebut. Oke, jadi eksibit 98 memperlihatkan suatu laporan kinerja yang mengombinasikan varian aktivitas dengan varian pendapatan dan pengelolaan. Laporan tersebut menyatukan informasi dari kedua tampilan sebelumnya dengan cara yang lebih mudah dipahami mengenai hal yang terjadi selama periode. Format dari laporan tersebut sedikit berbeda dengan format laporan sebelumnya dalam hal varian yang muncul di antara jumlah angka yang dibandingkan dan jumlah setelahnya. Oke, mari kita perhatikan dua angka khususnya dalam laporan kinerja tersebut, yaitu laporan exhibit 98 yang di sebelah kiri. Nah, untuk di varian aktivitas, laba neto operasionalnya itu sebesar $13.710. Ini menguntungkan, dan varian pendapatan dan pengolahan keseluruhan laba neto operasionalnya itu sebesar $9.280. Ini tidak menguntungkan. Nah, varian aktivitas sebesar $13.710 menguntungkan. Hal ini terjadi karena aktivitas aktual lebih tinggi dari aktivitas yang dianggarkan, karena ada aktivitas aktualnya itu ada 1.100 kunjungan klien, sedangkan di aktivitas yang dianggarkan itu hanya 1.000 kunjungan klien. Sedangkan di varian pendapatan dan pengelolaan keseluruhan sebesar $9.280. Ini tidak menguntungkan. Hal ini terjadi karena laba tidak sebesar yang seharusnya untuk tingkat aktivitas aktual tertentu selama periode. Nah, kedua jenis varian tersebut memiliki banyak arti yang berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda pula. Agar menghasilkan varian aktivitas yang menguntungkan untuk laba neto operasional, maka manajer harus meningkatkan kunjungan klien. Sedangkan agar menghasilkan varian pendapatan dan pengelolaan keseluruhan yang menguntungkan, maka manajer harus menjaga harga jual, meningkatkan efisiensi operasi, dan mengurangi harga input. Nah, untuk memahami cara kerja laporan kinerja tersebut, mari kita lihat pada bagian pelengkapan salon dalam laporan kinerja. Nah, di dalam laporan kinerja yang sebelah kiri, dalam anggaran yang direncanakan, biaya peralatan salon ini adalah $1.500, di mana biaya aktual selama periode adalah $1.620. Nah, sedangkan dalam perbandingan antara anggaran yang direncanakan, yaitu di bagian sebelah kiri, yang ada di exhibit 94, ada perbedaan. Nah, perbedaan tersebut ditandai sebagai varian tidak menguntungkan sebesar $120. Exhibit 94 menggunakan pendekatan anggaran statis dalam membandingkan biaya aktual pada suatu tingkat aktivitas terhadap biaya anggaran pada aktivitas lainnya. Hal ini bagaikan membandingkan apel dengan jeruk, seperti yang telah dijelaskan sama teman saya sebelumnya. Varian tersebut sebenarnya merupakan gabungan dari dua pengaruh yang sangat berbeda. Hal ini dijelaskan dalam laporan kinerja di Exhibit 98. Perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dan hasil aktualnya terdiri atas dua varian yang berbeda, yakni varian aktivitas tidak menguntungkan sebesar $150 dan varian pendapatan dan pengelolaan menguntungkan sebesar $30. Varian aktivitas tidak menguntungkan sebesar $150 terjadi karena aktivitas lebih besar dari yang direncanakan, sehingga akan menghasilkan total biaya yang lebih tinggi untuk biaya variabel. Sedangkan varian pendapatan dan pengelolaan menguntungkan sebesar $30 terjadi karena biaya yang dikeluarkan untuk perlengkapan salon lebih sedikit dari yang diharapkan pada tingkat aktivitas aktual yang diberikan untuk bulan tersebut. Oke, next. Slide selanjutnya.
Oke, sehingga dapat dikatakan bahwa laporan kinerja anggaran fleksibel di Eksibit 98 menyediakan penilaian kinerja yang lebih valid daripada pembandingan sederhana antara biaya anggaran statis dan biaya aktualnya yang ada di Eksibit 94. Karena biaya aktual tersebut dibandingkan dengan biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas aktual. Dengan kata lain, apel dibandingkan dengan apel, bukan apel dibandingkan dengan jeruk. Karena kalau begitu kayak tidak ketemu. Selanjutnya, next slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah laporan kinerja dalam organisasi nilaba. Pada dasarnya, laporan kinerja dalam organisasi nilaba sama dengan laporan kinerja seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Namun ada satu perbedaan yang jelas, yaitu organisasi nilaba biasanya menerima jumlah dana yang besar dari suatu sumber yang bukan merupakan penjualan. Contohnya itu kayak universitas. Dia menerima dananya dari UKT, dari dana yayasan dan donasi, dan kalau universitas negeri itu biasanya dapat dana dari pemerintah. Nah, ini berarti bahwa seperti halnya biaya, pendapatan dalam pemerintah dan organisasi nilaba terdiri atas elemen tetap dan variabel. Oke, kita ambil contoh. Di sini pendapatan di Civil Opera Company selama setahun terakhir terdiri atas hibah dan donasi sebesar 12.719.000 dolar dan penjualan tiket sebesar 8.125.000 dolar. Nah, harga tiketnya itu sekitar 75,35 per tiket yang terjual. Akibatnya humus pendapatan untuk organisasi tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Pendapatan sama dengan 12.719 dolar ditambah 75,35 dolar kui, di mana kui adalah jumlah tiket yang terjual. Dalam hal lain, laporan kinerja untuk Civil Opera dan laporan organisasi nilaba lainnya akan sama dengan laporan kinerja di Eksibit 98. Selanjutnya, laporan kinerja dalam pusat biaya. Laporan kinerja seringkali dibuat untuk organisasi yang tidak mempunyai sumber pendapatan dari luar. Nah, secara khusus dalam organisasi besar, laporan kinerja dibuat di setiap departemen, termasuk departemen yang tidak menjual apapun ke pihak luar. Sebagai contoh, laporan kinerja yang biasanya dibuat oleh departemen produksi di perusahaan manufaktur. Laporan tersebut seharusnya dibuat menggunakan prinsip yang sama yang telah kita bahas sebelumnya, dengan pengecualian bahwa pendapatan dan laba neto operasional tidak akan muncul dalam laporan di departemen produksi. Hal ini karena manajer di departemen tersebut bertanggung jawab untuk biaya, bukan pendapatan. Maka departemen ini sering disebut pusat biaya. Oke, next. Slide selanjutnya. Selanjutnya, anggaran fleksibel dengan berbagai pemicu biaya. Di contohnya ini, yaitu Hicks hairstyling, kita hanya mengkonsumsikan bahwa hanya ada satu pemicu biaya, yaitu jumlah kunjungan klien. Akan tetapi, dalam bab perhitungan biaya berdasarkan aktivitas yang telah dijelaskan sebelumnya, kita mengetahui bahwa ada lebih dari satu pemicu biaya yang mungkin diperlukan untuk menjelaskan semua biaya yang ada dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, sejumlah biaya di Hicks hairstyling mungkin bergantung pada jumlah jam salon beroperasi, bukan jumlah kunjungan klien, seperti pada upah dan gaji karyawan. Hampir semua karyawan Hicks dibayar berdasarkan jam kerja. Tidak ada seorang karyawan dibayar berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayaninya. Akibatnya, humus biaya untuk gaji dan upah akan lebih akurat jika kita menyatakannya berdasarkan jam operasi daripada jumlah kunjungan klien. Kalau contoh lainnya itu biaya listrik. Nah, biaya listrik ini lebih kompleks lagi. Oke, dapat kita lihat di Eksibit 99 yang menunjukkan anggaran fleksibel dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, dalam anggaran fleksibel tersebut disajikan dua pemicu biaya kunjungan, yaitu kunjungan klien dan jam beroperasi, di mana Q mengacu pada jumlah kunjungan klien dan Q2 mengacu pada jam beroperasi. Sebagai contoh, upah dan gaji bergantung pada jam operasi dan humus biayanya menjadi 65.000 dolar ditambah 220 dolar Q2.
Karena di sini upah itu bergantung pada jam operasional. Makanya dia Q2. Oleh karena salon beroperasi aktual sebanyak 190 jam, maka anggaran fleksibel untuk upah dan gaji adalah $160.800. Ini didapat dari $60.000 ditambah $220 dikali 190. Nah, biaya listrik, contoh lainnya itu biaya listrik. Biaya listrik ini bergantung pada kedua variabel, yaitu kunjungan klien dan jam beroperasi. Lagi, yaitu $390 ditambah $0,10 Q1 ditambah $6 Q2. Oleh karena jumlah kunjungan klien aktual adalah 1.100 dan salon beroperasi aktual sebanyak 190 jam, maka jumlah anggaran fleksibel untuk listrik adalah $1.640. Hal ini didapat dari $390 ditambah $0,10 dikali 1.100 ditambah $6 dikali 190. Ini kesimpulannya, anggaran fleksibel yang direvisi berdasarkan kedua variabel, yaitu kunjungan klien dan jam beroperasi dapat digunakan seperti halnya kita menggunakan anggaran fleksibel sebelumnya, yang hanya berdasarkan kunjungan klien untuk menghitung varian aktivitas, varian pendapatan dan pengolahan, dan juga laporan kinerja. Perbedaannya adalah bahwa rumus biaya yang didasarkan lebih dari satu pemicu biaya lebih akurat daripada rumus biaya yang hanya didasarkan pada satu pemicu biaya. Variannya juga akan lebih akurat. Oke, next slide selanjutnya. Oke, beberapa kesalahan umum. Kita mengawali bab ini dengan mendiskusikan perlunya manajer memahami perbedaan antara hal yang diharapkan akan terjadi yang diformulasikan dalam anggaran yang direncanakan dan hal yang aktual atau hal yang terjadi. Nah, agar dapat memenuhi kebutuhan ini, kita mengembangkan anggaran fleksibel yang dapat memudahkan kita untuk memisahkan varian aktivitas dan varian pendapatan dan pengolahan. Sayangnya, pendekatan ini tidak selalu diikuti dalam praktiknya. Kesalahan paling umum dalam membuat laporan kinerja adalah mengasumsikan secara implisit bahwa semua biaya tetap akan selalu tetap, atau mengasumsikan secara implisit bahwa semua biaya variabel akan selalu variabel. Asumsi yang salah tersebut menyebabkan ketidakakuratan dan varian yang salah. Contoh pertama seperti yang kita lihat di gambar, ini mengasumsikan bahwa semua biaya tetap akan selalu tetap. Nah, kesalahan ini dibuat ketika anggaran statis dibandingkan dengan biaya aktual tanpa disesuaikan untuk tingkat aktual aktivitas. Perbandingan tersebut terdapat pada gambar berikut. Melihat tampilan tersebut, perhatikan bahwa biaya anggaran untuk perlengkapan salon. Nah, di biaya perlengkapan salon itu sebesar yang di anggaran $1.500. Langsung dibandingkan dengan biaya aktual sebesar $1.620. Sehingga menghasilkan varian yang tidak menguntungkan sebesar $120. Akan tetapi, perbandingan ini hanya masuk akal jika biaya perlengkapan salon adalah tetap. Namun, jika biaya perlengkapan salon bukan biaya tetap, dan memang demikian, biaya perlengkapan salon ini bukan biaya tetap karena buktinya terjadi perubahan seiring bertambahnya klien, maka kita akan mengharapkan biaya naik apabila karena peningkatan aktivitas terhadap anggaran. Jadi membandingkan biaya anggaran statis dengan biaya aktual hanya masuk akal jika biayanya adalah tetap. Jika biayanya tidak tetap, maka perlu dibuat penyesuaian untuk setiap perubahan aktivitas yang terjadi selama periode. Oke, next slide selanjutnya. Oke, yang kedua atau kesalahan umum lainnya adalah ketika membandingkan anggaran dengan hasil aktualnya adalah dengan mengasumsikan bahwa biaya variabel akan selalu variabel. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, varian dalam laporan ini dihitung dengan membandingkan hasil aktual terhadap jumlah angka di kolom kedua, di mana semua pos anggaran telah dinaikkan sebesar 10%. Hal ini karena
terjadi peningkatan aktivitas atau kunjungan klien sebesar 10%. Hal ini dapat menjadi penyesuaian yang benar jika suatu pos benar-benar variabel, seperti penjualan dan perlengkapan salon. Namun, penyesuaian ini tidak valid jika terdapat suatu pos lain yang mengandung elemen tetap atau merupakan beban tetap. Sebagai contohnya di sini adalah sewa. Biaya sewa. Jika salon melayani pelanggan lebih dari 10% dalam bulan tersebut, maka biaya sewa tetap dan tidak bergantung pada volume bisnis. Dengan demikian, jumlah sebesar $31.350 yang ditunjukkan di kolom kedua itu salah karena dia meningkatkan biaya sewa 10%. Sehingga terjadi kesalahan dalam varian menguntungkan sebesar $2.850. Nah, sehingga faktanya biaya sewa aktual yang dibayar sama dengan sewa yang dianggarkan, sehingga tidak akan ada varian pada suatu laporan yang valid. Nah, setelah melihat beberapa kesalahan umum yang dapat terjadi, maka dapat dikatakan bahwa varian untuk suatu biaya hanya akan tepat jika perilaku biaya aktual digunakan untuk membuat anggaran fleksibel. Sehingga, jika kita ingin agar anggaran biaya kita akurat, maka kita perlu menggunakan perilaku biaya aktual dalam membuat anggaran yang fleksibel. Nah, dalam membuat anggaran yang fleksibel, kita harus mempertimbangkan perilaku biaya aktual yang terjadi di perusahaan kita. Nah, ini berarti kita harus memahami bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume produksi. Dalam memperhitungkan perilaku biaya aktual ini, kita dapat membuat anggaran yang lebih akurat dan relevan dengan situasi yang sebenarnya. Karena dengan menggunakan perilaku biaya aktual dalam membuat anggaran, kita dapat mengantisipasi perubahan biaya yang mungkin terjadi jika aktivitas atau volume produksi berubah. Ini membantu kita mengelola anggaran dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam merespon perubahan di lingkungan bisnis. Oke, next. Slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktual aktivitas. Anggaran fleksibel dapat dibandingkan dengan anggaran di awal periode atau hasil aktualnya. Ketika anggaran fleksibel dibandingkan dengan anggaran di awal periode, hasilnya adalah varian aktivitas. Sedangkan ketika anggaran fleksibel dibandingkan dengan hasil aktual, hasilnya adalah varian pendapatan dan pengolahan. Sedangkan laporan kinerja anggaran fleksibel menggabungkan antara varian aktivitas dan varian pendapatan dan pengolahan dalam satu periode laporan. Maksudnya dalam satu laporan. Namun, kesalahan umum dalam membandingkan biaya anggaran dengan biaya aktual adalah dengan mengasumsikan bahwa biaya tetap akan selalu tetap dan biaya variabel akan selalu variabel. Varian untuk suatu biaya hanya akan tepat jika perilaku biaya aktual digunakan untuk membuat anggaran fleksibel. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi mengenai anggaran fleksibel dan anggaran kinerja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.